Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 7. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 12 menjadi nats pembimbing pada ibadah ini, berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai kamu. Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung dari mana
tak tertidur, tak lelap. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah.
kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersuka ria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 yang menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sambil kita menyanyikan Gita Bakti 55, baitnya yang pertama. Kaburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Saatnya kami akan membaca Alkitab. Biarlah di dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau membuka telinga kami agar kami mendengarkan sapaan dan pimpinan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pertama, ayatnya yang 1 sampai yang ke-12. Kitab Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-12 menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Betuel, tulah belalang sebagai hukuman. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulut anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung.
Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon itu di padang sudah mengering. Sungguh kegirangannya melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Yoel dari pasal 1 sampai pasal 3, agaknya yang menjadi tema besar dalam penulisan kitab Yoel ini adalah berbicara tentang hari Tuhan. Karena dalam 3 pasal itu, bagaimana hari Tuhan itu diulang sebanyak 5 kali. Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 1 ayat 15, pasal 2 ayat 1, ayat 11 dan ayat 31. Kemudian yang terakhir pada pasal 3 ayatnya yang ke-14. Jadi sekali lagi 5 kali Yoel menyinggung soal hari Tuhan. Bapak Saudara, tentunya ketika Yoel bicara tentang hari Tuhan, agaknya bukan bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi hari Tuhan agaknya mau dipahami oleh kitab Yoel itu adalah penghukuman yang dari Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara, terkait dengan tema tentang hari Tuhan yang dipahami sebagai hari penghukuman, maka dalam bacaan kita, bagaimana Yoel memberikan satu gambaran tentang hari Tuhan itu sendiri. Bagaimana kedahsyatan dari hari Tuhan itu digambarkan di dalam, lebih khusus bicara tentang kedahsyatan hukuman itu ada pada pasal 2, dan penghukuman terhadap umat sendiri itu ada pada pasal 1. Dan pasal 3 di situ bicara tentang penghukuman bagi bangsa-bangsa. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu bagaimana Yoel memberikan peringatan kepada umat dalam pasal 1 yang tadi sudah bagian dari ayat-ayatnya sudah kita baca, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di mana di situ Yoel berbicara tentang tulah belalang. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang tulah, semacam tulah begitu maksud saya, bahwa menimbulkan banyak percakapan di antara para ahli bahwa serangan belalang yang terjadi itu
itu bisa saja merupakan satu perumpamaan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa serangan belalang itu adalah serangan bangsa-bangsa yang saat itu ada di sekitar Israel, dan pada saat itu tercatat Bapak Saudara bahwa musuh dari Israel itu belum terlalu banyak. Musuh Israel pada saat itu adalah Filistin dan Mesir. Jadi belum terlalu banyak musuh dari Israel pada saat itu atau Yehuda. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlepas apa yang menjadi percakapan di antara para ahli itu, paling tidak bahwa apa yang ingin dikatakan oleh Yoel, bahwa pada hari Tuhan itu begitu dahsyat dan sangat berdampak, sangat merugikan bagi kehidupan umat. Bapak Saudara, ada catatan sebagai informasi buat kita bahwa pada tahun 125 sebelum Masehi, serangan belalang itu pernah terjadi di Libya dan juga pernah terjadi di Mesir. Hanya di sana informasi itu bahwa ketika serangan belalang itu juga diiringi dengan badai, dan akhirnya serangan belalang itu dihempas oleh badai, mereka terhempas ke lautan dan bangkainya itu terbawa oleh ombak, dan akhirnya seluruh tepi pantai itu ditutupi oleh belalang-belalang itu. Dan tentunya bangkainya itu membusuk, harumnya sangat tidak enak, baunya itu tidak enak. Dan akibat dari bangkai itu Bapak Saudara, kematian pada saat itu sejumlah 80.000 orang yang mati oleh karena dari bangkai belalang itu. Nah, artinya bahwa serangan belalang yang disinggung oleh kitab Yoel ini bahwa memang itu pernah terjadi. Bahkan Bapak Saudara, kalau kita kembali dalam perjanjian kitab Keluaran, ketika umat Israel meninggalkan Mesir, mereka juga pernah mengalami serangan belalang. Jadi serangan belalang itu, sekali lagi apa yang dikatakan Yoel itu memang pernah terjadi. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sana dalam bacaan kita juga digambarkan bagaimana ketika serangan belalang itu terjadi. Maka yang terjadi Bapak Saudara, yang pertama-tama adalah kegelapan. Itu bisa kita lihat dalam pasal 1 ayatnya yang maksud saya pasal 2 ayat yang ke-10. Bagaimana di sana digambarkan kegelapan menyelimuti wilayah-wilayah yang tentunya sedang ada dalam serangan belalang itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan pasal 2 ayatnya yang ketiga, di sana digambarkan begini. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkorbar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput dari serangan belalang itu. Jadi berdasarkan pasal 2 ayat 3, seorang James Brace dalam bukunya Impressions of South Africa, dia katakan bahwa serangan belalang itu kalau dilihat ya indah gitu, sangat indah, kata James Brace. Tetapi kalau kita melupakan dampak dari serangan belalang itu. Jadi sekali lagi James Brace dia katakan bahwa serangan belalang itu walaupun gelap tak kelihatan indah katanya, kalau kita tidak mengingat akan dampaknya, dampak dari serangan belalang itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pasal 2 ayat yang ke-20, seperti tadi yang saya katakan bahwa serangan belalang itu sangat berbahaya. Dalam ayat 20 di sana dikatakan, yang datang dari utara itu akan kau jauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jadi apa yang
terjadi di Libya dan di Mesir itu seperti apa juga yang dikatakan di dalam kitab Yoel ini. Nah kemudian Bapak Saudara, dalam Keluaran 10 ayat 7 yang tadi saya singgung, bagaimana ketika Israel dalam perjalanan juga diserang oleh belalang. Nah jadi Bapak Saudara, sekali lagi bahwa itulah digambarkan oleh Yoel ketika umat mendapatkan penghukuman dari Allah. Begitulah situasinya. Lalu Bapak Saudara, apa dampak kalau tadi suasana kondisi serangan belalang, sekarang kita lihat dampaknya. Dampak dari serangan tadi yang kata Jambres itu kalau dilihat begitu saja kelihatan indah, tapi dampaknya kalau kita tidak ingat dampaknya, maka dampaknya bisa kita lihat pertama bahwa dampak dari serangan belalang itu mempengaruhi sosial ekonomi umat pada saat itu. Bagaimana tidak mempengaruhi sosial ekonomi, maksud saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena semua tumbuh-tumbuhan mati, habis diserang belalang. Tidak ada yang daun-daunnya, apalagi buah-buahnya, bahkan ranting-rantingnya dimakan habis oleh belalang. Nah, kita lihat bahwa pohon anggur, pohon ara, semuanya habis. Kalau tadi dikatakan itu mempengaruhi sosial ekonomi pada saat itu adalah karena anggur itu adalah semacam komoditi utama. Juga buah ara itu menjadi komoditi dari umat pada saat itu. Kalau itu yang menjadi ekspor yang punya nilai tinggi, ya tentu itu akan mempengaruhi ekonomi dalam negerinya. Nah, itu dampak pertama. Jadi mempengaruhi sosial ekonomi dari umat. Yang kedua, dampaknya juga adalah di dalam kehidupan beragama. Tadi dikatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan korban kepada Allah karena kayak tepung, terigu dan sebagai bahan-bahan persembahan itu tidak bisa dimiliki karena gandum tidak tumbuh. Jadi mereka tidak bisa melakukan ritual mereka dalam keagamaan mereka. Nah itu sebabnya itu sangat mempengaruhi kehidupan beragama umat pada saat itu. Kemudian yang kedua itu di dalam ayat yang ke-8, kalau tadi mengganggu ritual itu pada ayat 9, maka pada ayat yang ke-8 di sana mau dikatakan situasinya, kondisi umat pada saat itu seperti seorang anak dara. Anak dara yang mau dikatakan di sini adalah ketika dia sudah bertunangan lalu tidak jadi karena calon suaminya itu mati. Maka dia ada di dalam kesedihan, dia ada di dalam ratapan. Kira-kira seperti itu yang digambarkan. Artinya ketika seorang dara dia kehilangan calonnya, maka sepertinya masa depannya jadi pupus. Segala pengharapannya ikut pupus. Begitulah situasi yang dialami oleh umat pada saat itu. Secara utuh, secara keseluruhan, maka umat pada saat itu kehilangan keceriaan, kehilangan kegembiraan karena situasi serangan belalang yang sangat dahsyat itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi penting buat kita, sesungguhnya juga buat umat pada saat itu terletak pada ayatnya yang di dalam bacaan kita itu terletak dalam ayatnya yang ayat 5 di sana dikatakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Jadi yang menjadi penting buat kita adalah apa yang menyebabkan itu. Yang menyebabkan itu adalah kemabukan kalau kita berdasarkan ayat 5 tadi yang dikatakan oleh Yoel dalam pasal 1 ini.
bahwa umat pada saat itu hidup di dalam kemabukan. Dan memang biasa Bapak Saudara kalau kita lihat catatan-catatan tentang Israel, ketika mereka dalam keadaan nyaman, ketika mereka ada dalam keadaan normal, maka mereka lupa segala sesuatunya, termasuk melupakan Allah, bahkan menyembah Allah lain. Jadi kemakmuran, kesejahteraan itu memabukkan mereka. Memabukkan dalam pengertian mereka kehilangan kesadaran, mereka lupa diri. Bapak Ibu ingat tentang Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 9 ayat 21. Ternyata dalam kitab Kejadian pasal 9 itu di sana mau dikatakan pertama-tama adalah bahwa yang pertama kali menanam anggur itu adalah Nabi Nuh. Kalau kita lihat dalam pasal Kejadian 9. Tetapi bagaimana oleh pohon anggur yang ditanam oleh Nabi Nuh itu justru membuat dia mabuk. Dan sampai dia lupa diri, sampai auratnya itu beruntungnya ditemukan atau dijumpai oleh anak bungsunya. Dan kemudian ditutup oleh kedua kakaknya aurat dari Nabi Nuh itu. Jadi dari situ Bapak Saudara kita lihat bahwa kemabukan itu membuat kita lupa diri, bahkan sampai hal-hal kita juga lupa sesuatu yang memalukan diri kita. Mempermalukan diri kita. Jadi kemabukan itu bisa mempermalukan diri kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak dalam Alkitab itu berbicara tentang hal mabuk atau kemabukan. Misalnya saja seorang Hana, itu dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ketika dia menghadap Nabi Elia, dia tidak bicara dan Nabi Elia katakan, "Apa kamu sedang mabuk?" Kata Nabi Elia, "Karena tidak bicara, hanya diam saja." Memang Bapak Saudara kalau orang yang benar-benar mabuk, kalau secara fisikly oleh karena minum anggur, minum whisky, ya kalau dia mabuk ya memang benar-benar dia tidak punya kekuatan apa-apa, lemas begitu. Kalau orang-orang mabuk masih mengoceh, masih marah-marah, itu belum mabuk dia, itu pura-pura mabuk. Kalau mabuk itu ya benar-benar dia tidak berdaya, kehilangan kekuatan. Bahkan di sini dikatakan Hana itu tidak bisa bicara. Kemudian Bapak Ibu bicara tentang Nabal. Nabal ini seorang kaya. Ketika Daud menyuruh prajuritnya berjumpa dengan Nabal, menyapa Nabal maksud saya, supaya Nabal tahu bahwa Daud memerintahkan prajuritnya untuk melindungi domba-domba Nabal. Saat Nabal mengguntingi kulit domba untuk dijual, kita tahu Bapak Saudara bahwa kulit domba itu mahal juga, dan itu juga menjadi satu komoditi. Nah, tapi apa respon dari Nabal? Respon dari Nabal sangat tidak baik kepada prajurit-prajurit utusan Daud. Dan ketika itu diinformasikan kepada Daud, Daud memerintahkan kepada prajurit, bahkan Daud ikut di dalamnya untuk menumpas Nabal, menghabisi Nabal dan seluruh bujang-bujangnya atau para pengurus domba-dombanya. Tetapi rencana Daud itu rupanya terdengar oleh istri dari Nabal, yaitu Abigail. Lalu Abigail dengan mengambil satu tindakan yang cepat, dia menghadap Daud untuk memohon pengampunan, dan Daud tidak jadi untuk menumpas Nabal dan anak buahnya. Lalu bagaimana Abigail memberitahu kepada Nabal? Ketika Abigail pulang, bahwa Nabal justru sedang berpesta, dan Nabal akhirnya dia juga sampai pada kemabukannya. Dan pada esok harinya Abigail baru bicara tentang Nabal, apa yang sesungguhnya terjadi yang Nabal tidak ketahui. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kemabukan membuat seseorang tidak menyadari apa yang terjadi.
Bahkan kemabukan, persentase dari orang yang mabuk itu justru oleh karena kesenangan yang berlebihan. Dia lupa diri terhadap situasi-situasi yang nyaman, situasi yang normal. Banyak orang justru di situ mengalami kemabukan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru persoalan kemabukan ini juga yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, mungkin kita juga ada di antara orang-orang yang mabuk ini. Karena mabuk bukan hanya secara fisikly, tapi kemabukan bisa dikatakan misalnya mabuk cinta. Mabuk cinta itu repot Bapak Ibu. Kalau orang sudah mabuk cinta, bisa bayangkan kalau anak-anak kita sedang mabuk cinta, sedang kasmaran, dikasih tahu, mau dengar nggak? Nggak mau dengar dia. Bahkan kalau kita kasih itu kan dulu mama sama papa dulu begitu. Kalau sekarang kan milenial, beda pak, beda ma, kan begitu. Itu kalau sudah dimabuk cinta. Tapi persoalan yang lebih penting adalah ketika itu bukan terjadi pada anak-anak, ketika itu terjadi pada orang dewasa. Bukan saja orang dewasa, tapi sudah terikat dalam perkawinan. Ini repot Bapak Ibu kalau sudah mabuk cinta. Enggak peduli bahwa situasinya bagaimana, sudah terikat oleh perkawinan. Dan orang yang sedang mabuk cinta semuanya itu, apapun yang ada di depannya dilanggar. Enggak peduli. Orang kalau sudah mabuk cinta kan lupa akibatnya. Sama dengan apa yang dikatakan atau diserukan oleh Yesus. Kamu semua mabuk, bangunlah. Hai kamu pemabuk Yerusalem, bangunlah, sadarlah. Ada bahaya yang sedang mengancammu. Jadi Bapak Saudara, kalau itu ada di antara kita, maka hentikan itu. Kalau tidak mau dapat bahaya. Karena tidak ada yang namanya kemabukan itu berakhir dengan kebahagiaan. Tidak ada. Yang namanya kemabukan itu selalu menghadirkan rasa malu. Bahkan rasa malu itu mungkin tidak bisa lepas sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Saudara, jika itu ada di antara kita, selesaikanlah itu dan stop. Jangan teruskan. Kalau tidak ingin dipermalukan, bahkan dampaknya Bapak Saudara, bukan saja pribadi lepas pribadi itu yang akan menghadapi rasa malu, juga menyangkut keluarga ikut menjadi malu, menyangkut persekutuan ikut jadi malu. Kalau ditanya itu siapa itu? Oh itu orang GPIB Immanuel itu. Itu siapa itu? Oh itu penatua dan diaken itu di Immanuel itu. Apakah itu tidak membawa rasa malu kepada sebuah persekutuan ketika itu terjadi? Jadi saya mau tegaskan Bapak Saudara, mari jika kita ada dalam situasi kemabukan cinta itu, stop. Apalagi kalau sudah terikat dalam perkawinan, stop. Jangan teruskan. Karena kitab Yoel sudah mengingatkan kita, mungkin kita tidak diserang oleh belalang, tetapi kalau saya katakan saya tidak berani bahwa bencana-bencana itu hukuman dari Allah, karena Bapak Saudara yang merasakan hukuman dari Allah itu, kalau itu persoalan personal, maka personal itu yang akan merasakan hukuman itu sendiri. Dan sekali lagi Bapak Saudara, bahwa kemabukan itu sangat sesuatu yang harus kita hindarkan. Apalagi yang seperti saya katakan, bukan saja soal mabuk cinta, mabuk harta. Coba kita lihat dalam fakta-fakta kehidupan orang yang mabuk dengan harta.
tidak puas dengan apa yang ada, sudah kaya tapi masih kurang puas, mabuk akan kekayaan, mabuk akan harta. Pada akhirnya apa yang terjadi? Semua dilanggar demi kepuasan nafsu. Nafsu akan harta, nafsu akan kekayaan. Jadi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi penting buat kita. Jangan sampai ada jemaat Immanuel Semarang terdengar masuk dalam koran, si anu karena mabuk harta dan sebagainya harus masuk dalam tahanan KPK. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan seluruh umat Kristiani, jauhkanlah kemabukan itu. Karena kemabukan hanya mendatangkan bahaya dan rasa malu yang tidak bisa kita lupakan di sepanjang kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara teologis Tuhan Yesus pernah mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar tidak pernah memabukkan kita buah-buahnya. Pokok anggur yang benar adalah melahirkan buah-buah kebaikan. Itu sebabnya kita sebagai murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Maka kalau kita adalah ranting-rantingnya, maka biarlah kita berbuah anggur yang tidak memabukkan, anggur yang memberikan rasa sukacita, tetapi membuat kita tetap mengingat tentang siapa kita. Jadi kalau dibandingkan dengan serangan belalang ini, maka pertanyaannya Bapak Saudara, siapa kita? Punya apa kita? Mau melawan serangan belalang seperti itu. Dan secara khusus pada situasi kita hampir mirip-mirip dengan COVID-19. Berdampak pada ekonomi, berdampak pada kehidupan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita ingat Yesus membuka tangannya, mari kepadaku karena akulah pokok anggur yang benar. Berbuahlah di dalam kebenaran, bukan di dalam kemabukan. Jadi hindari mabuk cinta dan mabuk harta. Ingatlah ada bahaya mengancam. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. KMM 152, bait 1 dan 3. Jangan diamkan, tiup serunan
Jemaat silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang menyapa kehidupan kami dari kemabukan-kemabukan kami, di mana kami di dalam kehidupan kami seringkali kami lupa diri siapa kami sesungguhnya, sehingga ya Tuhan ya Bapa, kami tanpa kami sadari atau juga kami sadari, kami hanya untuk mementingkan kepuasan dari kehidupan kami. Kami lupa bahwa kemabukan itu membawa kami dalam bahaya besar yang mengintip dan mengancam. Bahkan seringkali kami abaikan rasa malu, atau bahkan budaya malu sudah tidak kami miliki oleh karena kemabukan kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, jika saja kami saat ini ada dalam kemabukan cinta, berikan kami hikmat agar kami sadar bahwa perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena mabuk cinta juga akan melahirkan perceraian. Yang juga tidak Engkau kehendaki. Baik itu terjadi pada kami maupun terjadi pada orang yang kami cintai, yang harus juga bercerai. Jika itu ada pada kami ya Tuhan ya Bapa, kalau kami sudah mengaku memohon pengampunan, maka biarlah Engkau mengampuni kami. Beri kami kekuatan untuk meninggalkan cinta yang membawa kami dalam kegelapan, yang mengundang bahaya dalam kehidupan kami. Secara khusus juga di tengah-tengah situasi pada saat ini, COVID-19 yang juga berdampak dalam sosial ekonomi masyarakat luas dan khususnya kami juga di dalam persekutuan jemaat Immanuel ini. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah situasi ini juga tidak menjadikan kami menjadi pemabuk, sehingga kami menganggap halal segala sesuatu yang harus kami lakukan. Jauhkan kami untuk pembenaran diri, untuk melakukan yang tidak benar di tengah-tengah situasi ini. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, jika kemabukan yang merugikan itu
ada pada kami. Biarlah kekuatan yang daripadamu memampukan kami memberhentikan semuanya itu. Dan kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga ya Tuhan ya Bapa, dampak ekonomi itu bukan saja dialami oleh masyarakat luas dan warga jemaat Immanuel, tetapi juga gereja juga mengalami dampak ekonomi itu. Ya Tuhan ya Bapa, kami hanya menengadah kepadamu. Mampukan kami tetap bertahan dan menantikan curahan berkat yang dari Tuhan. Maka berikanlah kami hikmat untuk bagaimana kami berpikir, menanggulangi dampak-dampak yang kami rasakan. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintah kami, para dokter, para perawat yang ikut terlibat di dalam menghentikan rantai COVID-19 ini. Berkati upaya-upaya itu, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami juga yang mengalami dampak ekonomi, maka Engkau juga memulihkan ekonomi bangsa dan negara kami. Bahkan bangsa dan negara di tengah di dunia ini yang secara khusus terdampak dengan COVID-19 ini. Dan biarlah situasi ini menyadarkan semua orang, para pemimpin bangsa, bahkan sebagai masyarakat. Biarlah pandemi ini mengingatkan kami sesungguhnya betapa kecilnya kami sebagai manusia. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah kesadaran ini menuntun kami untuk senantiasa berlutut di hadapan-Mu untuk mendapatkan pengasihan-Mu. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah upaya-upaya secara khusus yang dilakukan di kota Semarang ini, bahkan juga di Provinsi Jateng DIY, semua upaya-upaya itu membuahkan hasil yang baik, sehingga itu juga memberikan kelegaan pada masyarakat luas. Ya Tuhan ya Bapa, menghadapi semuanya ini, jauhkan kami dari rasa takut, tapi biarlah iman dan pengharapan kami terus bertumbuh di dalamnya. Ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami, secara khusus di tengah atau pada saat pandemi ini sedang bekerja. Berikan kami kekuatan untuk menangkalnya, sehingga seluruh kami hidup di dalam keadaan yang sehat. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak oleh pandemi ini. Ya Tuhan ya Bapa, kuatkan mereka untuk menghadapi kesedihan, kedukaan yang dialami oleh mereka sebagai korban dari pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan Bapa untuk di masa-masa sulit ini dalam pekerjaan kami, bahkan dalam usaha-usaha yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kekuatan dan kiranya Engkau membuka peluang baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha-usaha yang kami lakukan. Dan biar seberapapun yang kami miliki, itu membawa kami dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang juga terkena dampak secara khusus dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Bapa, biarlah Engkau berikan juga hikmat kepada anak-anak kami, agar masa-masa ini membuat mereka juga tetap bersabar, tetap bertekun dan belajar, sehingga mereka kelak mampu meraih apa yang menjadi harapan mereka.
Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja, bahkan anak-anak kami yang belum bekerja. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati mereka semua. Bahkan dalam pencarian pendamping hidup mereka, kami serahkan mereka juga di dalam cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan melawat, menguatkan, bahkan memulihkan mereka di dalam kemurahan dan cinta kasih-Mu. Demikian juga bagi para janda dan duda, biarlah kiranya ketika mereka juga membangun harapan-harapan di masa depan mereka, biarlah kiranya mereka juga tetap ada dalam keadaan yang kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Demikian juga mereka yang berulang tahun, biarlah kiranya baik kelahiran maupun perkawinan, di tengah-tengah situasi ini mereka tetap bersyukur kepadamu. Biarlah syukur mereka berkenan di hadapan-Mu dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk persekutuan-Mu Jemaat Immanuel ini. Para presbiter di tengah-tengah tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah menghadapi situasi pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh keberadaan keluarga, rumah tangga, anggota presbiter di Jemaat Immanuel ini khususnya. Dan kami juga berdoa untuk pengurus unit-unit misioner beserta pelayan PA dan pelayan PT. Biarlah apa yang Kau berlakukan bagi seluruh anggota presbiter, kiranya berkat-Mu juga melimpah di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya bagi presbiter yang bertugas hari ini, Tuhan berkati organis kantoria, juga kameramen dan soundman, berkati pelayanan mereka semua di hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan ya Bapa. Biarlah apa yang tidak terkatakan, tidak terucapkan, Engkau berkenan untuk menggenapinya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Mazmur 44 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan kitab Bakti 86, 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang pangan
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa dan syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi jemaat sepanjang minggu tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur HUT, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Kami informasikan bahwa kolekte atau persembahan syukur atau persepuluhan serta persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 136 001 44 36 403 atas nama Meli Herawati atau Marta Ineke Sipasulta, atau bisa langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Setiap janjiku dan setiap doaku juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunung tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri kuasa-Nya, Kristus di dalamku, aku menang anugerahnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak tertidur kelelap. Amin.